sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Berjumpa kembali dengan diskusi di pembelajaran IPA tema 8. Nah, pada pembelajaran IPA pada saat ini nanti akan kita pelajari kembali mengenai pengaruh gaya terhadap benda. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita membaca basmalah bersama-sama dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga dengan dibacakannya basmalah tersebut, pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Kita lihat kembali ya, pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama, gaya dapat menyebabkan benda itu bergerak. Jadi gaya dapat menyebabkan sebuah benda itu menjadi bergerak. Contohnya apa saja ya? Nah, contohnya kelereng yang awalnya itu diam, dia nanti bergerak ketika sudah kita sentil. Nah, kamu sudah pernah bermain kelereng? Nah, itu nanti gaya dapat menyebabkan benda yang dia menjadi bergerak. Selanjutnya, itu bola yang diam. Nah, bola yang ada di kakimu diam, kemudian bergerak karena kamu tendang, ya. Kemudian yang ketiga, ketika kamu membuka sebuah buku. Jadi buku itu tertutup, kamu buka. Nah, itu kan gaya dapat merubah benda itu menjadi bergerak karena dikenai oleh gaya. Selanjutnya, yang nomor 2 adalah gaya dapat mengubah arah benda. Jadi bendanya itu sudah bergerak, tapi karena dikenai oleh gaya, jadi arahnya berubah. Contohnya apa? Kita lihat. Contohnya, bola yang ditendang mengenai tiang kemudian memantul. Bola kamu tendang mengenai tiang, itu kan dia sudah bergerak, kemudian memantul kembali. Nah, jadi dia bisa mengubah arahnya, awalnya maju, kemudian kembali ke kamu lagi karena memantul. Selanjutnya yaitu men-smash bola saat voli. Nah, bola voli itu kan sudah diarahkan kepadamu, kebetulan kamu pas di atasnya, kamu smash, akhirnya bolanya kembali ke lawan. Jadi arahnya itu berubah dari yang ke sini terus mengarah ke lawanmu. Selanjutnya, gaya dapat menyebabkan benda bergerak menjadi berhenti. Kalau yang tadi berhenti menjadi bergerak, selanjutnya gaya dapat menyebabkan benda yang sudah bergerak terus tiba-tiba berhenti. Contohnya apa? Kita lihat. Nah, contohnya bola yang menggelinding. Jadi bola yang sudah menggelinding atau bergerak menjadi berhenti ketika ditahan dengan kaki. Nah, kakimu kemudian menahan. Kamu dioper bola oleh temanmu, kan sudah menggelinding bolanya. Kemudian kamu stop dengan kakimu bagian bawah. Nah, itu gaya menyebabkan benda yang semulanya itu bergerak menjadi berhenti. Selanjutnya contohnya sepeda yang direm. Sepeda yang direm itu juga menyebabkan benda bergerak menjadi berhenti. Awalnya dia sepedanya melaju, nah, kemudian ketika rem itu kan ada gaya gesekan sehingga rodanya menjadi berhenti. Nah, untuk selanjutnya yang nomor 4, gaya dapat mengubah bentuk benda. Nah, gaya dapat mengubah bentuk benda. Jadi bendanya yang awalnya bentuknya seperti ini menjadi berubah. Ya, contohnya apa ya? Kita lihat. Contohnya mobil yang menabrak pohon menjadi ringsek. Ya, awalnya mobil itu kan masih mulus utuh, ketika menabrak pohon, akhirnya apa deh? Jadi penyok, jadi ringsek. Nah, itu gaya dapat mengubah bentuknya, toh. Nah, selanjutnya membuat gerabah dari tanah liat. Nah, tanah liat itu kan lengket ya. Jadi ketika kamu bentuk itu mudah sekali. Jadi awalnya jadi tidak beraturan bentuknya itu, kamu bentuk menjadi gerabah atau bentuk-bentuk yang lain. Nah, itu tandanya gaya dapat mengubah bentuk benda. Selanjutnya memainkan plastisin. Nah, kamu masih ingat plastisin itu malampet. Malampet itu ketika kan bentuknya hanya kotak itu ya, tapi kan agak lembek. Ketika kamu bentuk-bentuk menjadi bentuk yang lain seperti pohon, bunga dan lain-lain. Nah, itu gaya dapat mengubah bentuknya, toh gaya dari kamu dapat mengubah bentuk dari plastisin tersebut. Nah, selanjutnya mengasah pisau. Nah, tujuan mengasah pisau itu kan biar tajam pisaunya. Awalnya pisaunya tumpul, ketika kamu asah dengan batu yang kasar sehingga permukaannya itu menjadi lancip kembali.
jadi sudah tidak tumpul lagi. Selanjutnya yang terakhir adalah mengamplas kayu. Nah, kayu itu kan yang misalkan mau buang rumah, nah itu kan kayunya harus halus tadi. Padahal kayu yang diambil dari pohon itu masih kasar, sehingga kita amplas nanti dari permukaan yang kasar menjadi halus. Jadi kan bentuknya berubah dari kasar menjadi halus karena diamplas dengan alat tersebut. Ya, contohnya itu tadi, gambarnya itu ada orang yang membuat gerabah menggunakan tanah liat dan ada mobil yang menabrak pohon sehingga mobilnya jadi ringsek. Itu dia gaya dapat mengubah bentuk benda. Nah, khususnya ada tugas, nanti silahkan kamu cek di BBD-mu pembelajaran 1 ya, pengaruh gaya terhadap benda. Tadi kita sudah mempelajari beberapa pengaruhnya, ada 4 tadi ya, gaya dapat mengubah arah, gaya dapat mengubah bentuk benda. Nanti silahkan kamu tulis. Boleh kamu tulis di BBD langsung, kalau tidak muat silahkan kamu taruh di kertas HVS, nanti kemudian diceklok di BBD ya. Nah, nanti contohnya apa aja, misalkan yang mengubah bentuk tadi contohnya apa, kegiatannya contohnya apa saja, kemudian kamu tulis, kalau bisa lebih dari 1 ya, karena nanti mempengaruhi nilai juga. Kamu nanti tulis contoh gaya, tadi ada Ustazah sebutkan banyak di video tadi, kamu tulis di kolom-kolom yang sudah Ustazah sediakan di lembar BBD. Kemudian kamu cari di internet atau mungkin kamu sudah memiliki gambarnya, tempel di sampingnya. Contohnya tadi misalkan mobil yang menabrak pohon jadi ringsek. Nah, kamu tadi cari gambar tersebut, kemudian di print dan ditempel. Kalau gambarnya 1 saja ya, nanti ukurannya bebas menyesuaikan kertas yang sudah kamu gunakan. Misalnya kalau di BBD ya ukurannya kecil aja, tapi kalau nanti kamu pakai kertas bisa bebas, yang penting jangan besar-besar ya. Itu tugasnya dari Ustazah, nanti silahkan kamu lihat di pembelajaran 1 IPA ya. Nah, terima kasih untuk semangatnya hari ini. Apabila dalam penyampaian uji ada kesalahan mohon dimaafkan. Kalau nanti ada yang belum jelas silahkan WA langsung kepada Ususi. Itu ya. Sebelum kita tutup, kita akhiri dulu dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.